positif HIV, belum tentu orang itu juga positif AIDS. Interaksi biasa seperti ini tidak mungkin akan tertular. Perlu diwaspadai, Bu Mega. Wanita pekerja seks, waria, lelaki suka lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu semangat mengikuti MPLS. Perkenalkan, nama saya Mega Novindasari. Saya adalah salah satu pengajar matematika di SMK Pegri Kota Mojokerto. Hari ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Di samping saya sudah ada Ibu Muji Astuti SPD. Selamat pagi Bu Muji. Selamat pagi Bu Mega. Beliau adalah pengajar matematika di SMK Pegri Kota Mojokerto. Bagaimana kabarnya Bu Muji hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Mega. Bagaimana Bu Mega? Alhamdulillah sehat juga Bu Muji. Hari ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Saya dan anak-anak di rumah ya Bu ya, ingin tahu sebenarnya apa HIV/AIDS itu Bu? HIV itu adalah virusnya, ya. Terus AIDS-nya itu adalah penyakitnya Bu Mega. Oke, HIV itu adalah suatu virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. Jadi jika seseorang kena HIV, secara tidak langsung tubuhnya akan rentan terhadap penyakit. Nah, untuk AIDS-nya adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh. Nah, jika seseorang terkena AIDS, nanti tubuhnya akan mudah terkena penyakit TBC, paru, dan kanker, dan kandidiasis. Nah, jika seseorang terkena HIV atau positif HIV, belum tentu orang itu juga positif AIDS. Oh iya. Berarti HIV dan AIDS itu berbeda. Ya Bu, HIV itu seperti virus, Ya, betul sekali. AIDS itu penyakitnya. Ya, begitu. betul sekali. Oke. Terus apa saja Bu Muji penyebab kita bisa terkena HIV/AIDS? Oke. Penyakit HIV/AIDS ini kalau kita interaksi biasa seperti ini tidak mungkin akan tertular. Ya. HIV/AIDS itu tertular jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya yang pertama adalah penggunaan alat suntik yang bergantian atau tidak steril. Yang kedua adalah berhubungan intim yang bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga adalah terlahir dan disusui oleh ibu yang terinfeksi oleh HIV. Yang keempat, yang terakhir adalah transfusi darah. Berarti cukup banyak ya Bu ya. Banyak sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Terus berikutnya Bu, bagaimana proses penularan HIV/AIDS? Proses penularannya sangat HIV ke AIDS itu butuh jangka waktu yang sangat bervariasi, tergantung dari kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Nah, HIV itu adalah sebuah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi seperti kayak flu biasa. Jadi tidak bisa butuh jangka waktu lah. Nah, gejala-gejalanya adalah yang pertama adalah sakit atau demam berulang, sakit perut, sakit kepala, otot dan sendi sakit, terus ruam pada kulit itu 2-3 minggu tidak hilang. Selanjutnya adalah kelenjar getah bening itu dia membengkak. Nah, di situ disebut juga dengan periode jendela. Nah, periode jendela adalah sakitnya itu loh bisa hilang tanpa diobati atau seperti flu biasa. Selanjutnya dari HIV ke AIDS itu butuh waktu yang sangat jangka waktu yang sangat panjang atau tergantung dari kekebalan manusia itu sendiri. Nah, di situ ada 4 fase. Fase pertama adalah umur infeksinya 1-6 bulan. Di situ kalau dites darah dia belum terdeteksi. Terus gejala fisiknya juga belum terlihat. Nah, untuk fase kedua itu hampir sama dengan periode jendela tadi. Yang pertama adalah di situ umur infeksinya sekitar 2-10 tahun.
sudah terdeteksi tes darah, belum terlihat gejala fisik, tapi sudah bisa menularkan kepada orang lain. Nah, untuk fase ketiga, di situ adalah umur infeksinya itu bervariatif. Sudah terdeteksi gejala atau di dalam tes darah itu sudah terdeteksi, dan di situ belum disebut penyakit AIDS. Yang terakhir ini baru fase keempat, di situ adalah umur infeksinya sama, variatif tergantung dari kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Dan muncul infeksi oportunistik. Nah, ini baru disebut penyakitnya AIDS. Berarti cukup panjang ya Bu ya Panjang untuk sekali. penularan dari awal sampai dia benar-benar terdeteksi positif AIDS. Iya, Nah, kita kan harus berhati-hati Bu ketika harus menjaga semuanya. Bagaimana pencegahan agar kita tidak tertular HIV AIDS? Oke. Pencegahannya adalah yang pertama adalah absen dari seks bebas. Setia pada pasangan, terus jangan lupa memakai kondom juga. Nah, yang kedua adalah absen dari menggunakan narkoba. Nah, atau menggunakan alat suntik itu, ya. Yang ketiga adalah dengan sukarela melakukan tes HIV. Dengan tesnya itu biasanya disebut dengan VCT. Nah, VCT itu dilaksanakan atau dilakukan di klinik VCT. Nah, ada klinik tersendiri. Nah, tahapan tes VCT di situ ada 5 tahapan. Yang pertama adalah konseling. Yang kedua adalah pretest. Yang ketiga adalah tes pengambilan darah HIV. Yang keempat hasil. Yang kelima adalah post test. Nah, terus ada juga yang perlu diwaspadai, Bu Mega, yaitu pekerja-pekerja, wanita pekerja seks, waria, LSS. Nah, lelaki suka lelaki. Berarti cukup banyak ya Bu ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap HIV AIDS ini. Nah, ini yang terakhir Bu. Apakah ada pesan dan harapan-harapan untuk anak-anak kita? Oke, harapannya adalah semoga anak-anak kita sehat selalu dan semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Dan jangan lupa jauhi pergaulan bebas. Oke, terima kasih banyak Bu Muji Sama-sama. atas kehadirannya dan penjelasannya tentang HIV AIDS yang saya rasa sudah cukup jelas ya Bu. Semoga bincang-bincang kita hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di deskripsi YouTube. Dan yang tidak kalah penting, like, comment, and subscribe channel YouTube kesayangan kita semua, SMK Pegri Kota Mojokerto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta.